Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman melihat video ini ya. Kembali masih bersama saya. Nah, kali ini saya masih membahas mengenai soal masuk CPNS dan P3K dengan materi TWK ya. Ini part kedua di integrasi nasional. Nah, nanti di soal ini ada kurang lebih 20 soal ya. Nanti di setiap soal ada pembahasannya, di setiap soal juga nanti ada timernya ya, timer 5 detik kurang lebih. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Nah, langsung ini ya. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dikeluarkan pada tahun A. 2004, B. 2006, C. 2016, D. 2014, E. 2018. Kira-kira jawaban yang mana? Kita hitung mundur ya. 5 detik. Jawaban yang tepat yang E ya, 2018. Jadi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2018 mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, 2018. Next. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 4 tahun. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ditetapkan berapa lama setiap 2 tahun ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, aksi pencegahan korupsi ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas Pencegahan Korupsi ya. Jadi jawaban yang tepat yang D ya teman-teman. Ya, selanjutnya konsep integritas diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu A. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian, B. Niat, ucapan, tindakan, C. Keyakinan, kejujuran, dan keberanian, D. Keyakinan, kejujuran, dan konsistensi, kemudian E. Keyakinan, keberanian, dan konsistensi. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D, atau E? Yang A ya, kejujuran, konsisten, kemudian keberanian. Nah, konsep integritas diklasifikasikan menjadi 3 ya. Nah, itu jawabannya yang A ya, kejujuran, konsisten, terus kemudian keberanian. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rumusan nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai nilai integritas yang terdiri dari A. 3 nilai, B. 4 nilai, C. 6 nilai, D. 9 nilai, atau E. 12 nilai. Ya, yang mana nilai anti korupsi? Yaitu yang D ya, 9 nilai. Nah, ini ada poin-poinnya. 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Jadi jawaban yang tepat yang D ya teman-teman. Oke, selanjutnya penerimaan gratifikasi harus dilaporkan paling lambat titik hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. A. 7 hari, B. 14 hari, C. 30 hari, D. 45, E. 60. Kira-kira yang mana paling lambat sejak gratifikasi diterima? Yaitu yang C ya, 30 hari. Jadi laporan penerimaan gratifikasi paling lambat dilaksanakan 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya sebagai langkah-langkah untuk menegakkan integritas nasional, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu A. UU nomor 2899, kemudian B. UU nomor 32 tahun 99, C. UU nomor 36 tahun 99, D. UU nomor 26 tahun 2000, E. UU nomor 42 tahun 2000. Nah, kira-kira yang mana? Ingat di sini yang ditanyakan Presiden B.J. Habibie ya teman-teman. Nah, yang A ya, UU nomor 28 tahun 1999. Nah, ini sebagai upaya untuk menegakkan integritas nasional, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan sebagai komisi atau badan baru seperti KPK, PN, serta KPPU atau lembaga ombudsman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next.
Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan instansi pemerintah diatur melalui Permenpan nomor A14 tahun 2012, B32 tahun 2012, C52 tahun 2014, D60 tahun 2014, E12 tahun 2016. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Bebas korupsi, yaitu yang C ya, 52 tahun 2014. Jadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 mengatur tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan salah satu tujuannya adalah A. Profitable, B. Penilaian baik, C. Stabilitas, kemudian D. Sportivitas, E. Akuntabilitas. Kira-kira yang mana? Meningkatkan kinerja ya. Jawaban tepat yang E ya, akuntabilitas. Jadi reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan berikut: A. Efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Selanjutnya, fokus strategi nasional pencegahan korupsi meliputi hal-hal berikut kecuali A. Perizinan dan tata niaga, B. Pendidikan anti korupsi, C. Keuangan negara, D. Penegakan hukum, E. Reformasi birokrasi. Jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira A, B, C, D, atau E? Yang B ya, pendidikan anti korupsi. Nah ini fokus strategi nasional pencegahan korupsi meliputi A. Perizinan dan tata niaga, B. Keuangan negara, 3. Penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya. Next, contoh budaya berikut yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas adalah A. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal yang ditetapkan, B. Tidak membayar hutang, C. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan, D. Melakukan plagiasi karya tulis, E. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu. Nah, ini kira-kira yang mana? Contoh budaya yang tidak mencerminkan nilai kejujuran, yaitu yang D ya, melakukan plagiasi karya tulis. Nah, ini melakukan plagiasi karya tulis sama dengan melakukan kebohongan sehingga tidak mencerminkan nilai kejujuran. Oke, next. Korupsi pada sisi belanja, terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada A. Terancamnya stabilitas nasional, B. Hilangnya identitas nasional, C. Tidak tercapainya target pembangunan nasional, D. Tidak optimalnya pelayanan publik, kemudian E. Menurunnya angka kesejahteraan rakyat. Nah, kira-kira yang mana? Ini ada PBJ juga ya ternyata. Yaitu yang C ya, tidak tercapainya target pembangunan nasional. Jadi korupsi pada sisi belanja, terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, berdampak pada tidak tercapainya nilai pembangunan nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Selanjutnya, perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada disebut dengan A. Perilaku bermoral, sosial, beretika, berintegritas, kelompok. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang dapat diterima kelompok sosial, yaitu yang A ya, perilaku bermoral. Jadi perilaku bermoral adalah perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada. Jadi bermoral di semua tempat ya. Oke, selanjutnya, instruksi presiden yang mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi dikeluarkan pada tahun 2002, 2003, 2004, 2009, atau 2012. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Yaitu yang C ya, 2014. Jadi instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, next. Tahapan pembangunan sistem integritas nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas A. Individu, B. Keluarga, C. Lingkungan, D. Organisasi, E. Pilar. Nah, kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat
yang A ya, individu. Jadi pembangunan sistem integritas individu merupakan tahap dasar dari sistem integritas nasional ya. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya. Sistem integritas nasional akan menjadikan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yuridikatif berbasis pada A. perencanaan, B. pelayanan, C. pelaporan, D. keadilan, E. transparansi. Nah, kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat yaitu yang E ya, transparansi. Nah, sistem integritas nasional akan menjadikan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif berbasis pada transparansi. Jadi jawaban tepat adalah yang E ya. Oke, next. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan pada tahun 99, 2000, 2002, 2003, atau 2004 kira-kira. Yang mana? A, B, C, D, atau E, KPK? Yaitu yang D ya, 2003. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, selanjutnya. Demi tercapainya target penerimaan negara, maka pemerintah fokus pada pencegahan korupsi di sisi A, revenue, expenditure, kemudian birokrasi, kebocoran anggaran, serta penyelewengan kekuasaan. Yang mana kira-kira? Penerimaan negara, yaitu yang revenue ya. Jadi korupsi pada sisi penerimaan negara, revenue, menjadi fokus pemerintah, fokus pencegahan korupsi yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, selanjutnya, agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan sistem integritas nasional, maka semua pilar dalam sistem integritas nasional harus memperhatikan 3 dimensi yang terdiri di atas A. perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, B. kapasitas, kontribusi, pertanggungjawaban, C. perencanaan, kontribusi, transparansi, akuntabilitas, D. kontribusi, kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas, E. transparansi, akuntabilitas, kapabilitas. Kira-kira yang mana? 3 dimensi ya, yaitu yang D ya, kontribusi, kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, ini bisa dilihat. Jadi 3 dimensi, peran ya atau kontribusi, role ya, kemudian transparansi, akuntabilitas, governance, kemudian 3 kapasitas atau capacity. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya untuk nomor 19. Komponen utama sistem integritas meliputi hal-hal berikut, kecuali A. kode etik dan pedoman perilaku, B. pengukuran kinerja, C. pengumuman harta kekayaan, D. internalisasi integritas, E. saluran pengaduan. Nah, kira-kira jawaban tepat yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Itu yang B ya, pengukuran kinerja. Nah, ini komponen utama sistem integritas nih 1-8 yang ditanyakan adalah yang kecuali ya. Jadi yang enggak ada adalah yang B, yaitu pengukuran kinerja. Oke, next. Untuk soal terakhir, soal 20 di sesi ini, berdasarkan roadmap Komisi Pemberantasan Korupsi, aksi sistem integritas nasional dilaksanakan pada fase A pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Yaitu yang B ya, kedua ya. Jadi ini fase 2 2015 sampai 2019 dalam roadmap KPK memiliki fokus kepada penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum. 2. Perbaikan sektor strategis melanjutkan fokus pada kepentingan nasional. 3. Aksi sistem integritas nasional atau SIN. Kemudian implementasi fraud control. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk soal dan kisi-kisi seputar tes CAT, CPNS, P3K 2023. Bisa subscribe ya teman-teman dan nyalakan loncengnya, jadi nanti dapat notifikasi. Setiap hari saya insya Allah mengupdate video-video terbaru ya, nanti tidak cuma TWK tapi TIU dan lain sebagainya. Kemudian saya doakan atau saya sumpahin ya teman-teman yang nonton video ini, share video ini, komen video ini, subscribe video ini, lolos CPNS dan atau PP3K. Amin ya rabbal alamin.
Dari saya kurang lebih mohon maaf ya jika ada salah-salah kata atau salah jawaban, bisa teman-teman diskusi di kolom komentar. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.